gejala sebuah kondisi diyakini lebih berat daripada keadaannya. Jadi mengganggu kondisi psikologis yang sebenarnya mungkin tidak seberat itu. Itu kalian langsung ngejudge aja gitu, tanpa lo nggak tahu ada beneran orang yang depresi. Ya, lihat recordnya ntar. Oke, kembali lagi sama kita di Sorry. Ini sibuk. Sibuk Ini nih. enak banget soalnya. Sekarang kita disponsori oleh rambut nenek. Rambut nenek tebet. Ya betul, karena kita beli jadi tebet. Nah, kita kembali membacakan salah satu request. Kali ini request dari salah satu kaula muda, ya bahasanya Prambors tuh. Dari salah satu anak muda yang komplain nih. Kata si Ninda Rahayu 2375. 2375. Katanya bahas politik mulu, sekali-sekali bahas mental health di kalangan anak muda dong. Kenapa anak muda lebih gampang depresi? Seru nih. Lebay. Tapi serius, Perlin? Enggak, lebay aja udah. Betul, gue setuju. Enggak. Kan Enggak. lu mendukung gue. Gua netral, gua bisa berkepihakan ke lu atau ke lu. Ntar Oke. gua lihat situasi aja. Tapi serius, memang di kenyataan dan di berita dan di banyak banyak survei mengatakan ya kalau misalnya anak Gen Z untuk sekarang ini lebih banyak depresi gitu-gitu. Bahkan sampai lanjut aja. diam dulu, sabar. Lanjut aja. Maksudnya bahkan banyak berita anak-anak kecil itu sudah ada yang bunuh diri gitu. SD sudah bikin surat kalau dia tuh capek kayak gitu loh. Itu semua gara-gara handphone. Betul. Itu Setuju faktanya. gua. Iya. Setuju gua. Nah, sekarang Lanjut, menurut kalian bener nggak tapi Awalnya. untuk sekarang ini banyak anak muda yang depresi? Banyak Banyak kan? tapi Banyak nggak? Tunggu dulu. Ada tapinya. Banyak nggak? Ada tapinya, sumpah. Banyak. Coba ambil. Ya, gimana? Enggak, tapi menurut gue emang dasar lemah aja generasi zaman sekarang. Oke, dari lu. Gimana sih ini? Ini sangat tidak profesional, jangan ditiru. Ayo lanjut. Ya. Nah, gua setuju. Maksud gua Ngeliat mampap cop-cop ini di dada. Nggak usah dikasih tahu. Nggak serius sih. agak malu. Enggak, menurut gue mental health. Tadi apa lanjut. ngomong? Kan dia lagi ngomong. Oh iya, sorry. Ya. Apa tadi pertanyaan? Iya, menurut tuh kenapa bisa sampai seperti itu? Benar kata Perlin. Salah satu faktornya gadget. Apa era digitalisasi gampang diakses sama anak muda sekarang. Iya. Apalagi banyak quotes yang kayak Mendukung. Akhirnya anak-anak muda ini self diagnosis, self diagnose. Jadi kayak mengafirmasi ininya mereka ya. Tiba-tiba gue excited nih atau gue depresi nih. Aduh, kambuh nih. Iya. Tapi- Terus dengerin lagu yang mellow. Dan besalinnya kalau gue lihat kayak anak-anak muda yang kayak begitu nih, nggak semua ya. Maksud gue sebel aja ngeliatnya. Kadang mereka tuh bangga kayak, oh gue anxiety, jangan giniin gue. Kalau lu anxiety lu berobat, jangan di storyin mulu. Bener banget. Lagian juga lu belum tentu bener-bener anxiety, lu berdasarkan kata siapa, udah benar-benar kata dokter atau belum, kata psikiater atau belum. Kalau menurut Itu gue bukan kan jadi anxiety, permasalahan, mungkin lu terbawa suasana aja gitu. Jadi cuman lu mencari kebenaran gitu, pembenaran, validasi bahwa gue anxiety. Padahal lu hanya kebawa suasana. Setelah lu kembali ke masyarakat ya lu normal-normal lagi kok. Iya, gitu. betul. Dan masalahnya adalah udah lu pakai gadget, udah lu sendirian, udah selesai udah. Nah, yang jadi apa menurut gua pemanfaatan internet ya buat sekarang, jangan dilihat dari kayak quotes atau lu kayak merasa oh gue lagi kayak begini-begini nih, kenapa nih, ya kan? Banget. Nah, pemanfaatannya itu bukan kayak begitu. Oke, lu bisa cari ciri-cirinya, oh gua kayak begini nih. Tapi perlu lu konfirmasi lagi dengan ke ahlinya. Manfaatin lagi internetnya. Cuma ya elah ke ini ada 25.000 apa berapa gitu nanya. Halo dok ya? Heeh. Ada Lin. Iya bener. Iya, Konsultasi. tapi kita tuh nggak bisa nganggap sepele. Mungkin kayak gitu ada beberapa orang yang menurut gue ya udahlah, memang dia kurang pengetahuan.
Tapi kalau misalnya orang-orang yang benar-benar ngalamin, ngalamin gak tuh? Ngalamin mah dimanja. Ya, ngalamin. Dan dia itu menurut lu faktornya kenapa? Untuk anak-anak muda. Padahal kalau misalnya kita lihat nih, beban anak muda yang sekarang sama beban anak muda saat baby boomer itu sama sebenarnya. Enggak, lebih parah yang baby boomer. Iya, tapi kenapa yang lebih gampang depresi anak-anak Gen Z sama milenial? Karena mereka punya ruang buat mengekspresikan itu gitu loh. Jadi mereka haus validasi, mereka ingin mengafirmasi dirinya sakit gitu ya. Akhirnya mereka ekspresiin. Nah, terus mereka punya perbandingan. Mereka bisa meng-compare dengan kisah-kisah orang lain. Itu. Akhirnya mereka self-diagnosis tadi, bener. Self-diagnosis. Kenapa gue yang diserang ya? Kan gue nanya ya. Enggak, tapi nih. Enggak, sekarang gue tanya, Gen Z mana yang sekarang sampai detik ini masih dipukulin pakai belahan selang? Potongan selang. Mana Gen Z mana? Kelahiran 2002 ke atas ya. Ada nggak yang kayak gitu? Pakai gesper kopel. Sebenarnya nih, tapi menurut gue ya oke, memang kita untuk sekarang ini nggak ada yang dipukulin. Ya zaman gue masih disabet. Ya oke. Ya, tapi adik gue udah nggak, adik gue kena nggak ya? Ya pasti udah enggak lah. Kelahiran 2002. Malu kali disabetin. Ya ketahuan lagi. Ya, maksud gue tapi kalau untuk sekarang, makanya Gen Z sama milenial sekarang itu terkenal ya bisa bebas berpendapat gitu, terlalu menggebu-gebu. Iya, betul. Karena ya mungkin sebenarnya menurut gue pribadi ya, sebenarnya baby boomer pada dasarnya itu dulu-dulu ya depresi juga, cuma nggak seberani untuk speak up atau melakukan tindakan seperti anak-anak yang sekarang yang mungkin langsung datang ke psikiater gitu loh. Tapi lo harus tahu ada orang yang beneran depresi atau misalnya anxiety beneran juga itu kadang-kadang tidak dianggap serius nih, kayak begini nih. Misalnya nih gue bilang nih, gue depresi anjir gitu ke lu. Lah lu. Lebay. Lebay lu itu mah kepikiran. Itu sakit hati sekali tau. Lu nggak tahu apa yang kayak gitu loh. Tapi kalian berdua begitu tau dari tadi kalau dilihat. Ya kan? Itu beda cerita. Kita ngelihat pengalaman kita eksplorasi di internet, ngelihat orang-orang. Kalau beda. Lu harus lihat dulu. Dari gua ngasih tema ini, pas gue bilang kenapa kalian langsung lebay. Itu salah satu ngejudge. Lo juga gue setuju sama lo. Lo kayak gitu kan? Itu kalian langsung ngejudge aja gitu tanpa lo nggak tahu ada beneran orang yang depresi. Ya kan bener kan? Maksudnya. Iya, tapi kalian tuh nggak langsung ngomong. Ya menurut gue sih mungkin ada, cuma beberapa. Tadi kan gue bilang nggak semua. Enggak, tadi lo langsung terima kata-kata dia. Lihat recordnya ntar. Lihat recordnya. Nggak, tapi kayak gitu loh. Ini yang sebenarnya harus menjadi poin ya. Karena sebenarnya orang-orang yang depresi itu butuh dukungan. Karena gue pernah ngalamin gitu. Pernah temen self-diagnose? Bukan, temen gue selalu bareng sama dia dari SMA. Terus tiba-tiba si Gilang nih. Gue ceritain. Ya, maksudnya si Gilang, gue ngeliat dia selalu hahaha sama gue kemana-mana. Terus tiba-tiba gue depresi tau. Terus gue ketawain gitu kayak, lu lah depresi gitu. Dan ternyata pas gue, mungkin ya namanya perputaran hidup orang kan berbeda-beda. Saat gue ngalamin posisi kayaknya gue stres gitu, dan gue ngomong kayak gitu itu sakit banget gitu. Kalau stres masih oke sih. Ya betul. Gitu. Kalau stres masih oke. Kalau ini beda nih tingkatannya nih, ada depresi, ya kan, anxiety dan lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan kita ngelihat di internet orang-orang ini dan kita nggak tahu nih dia udah ke psikiater atau belum, ke dokter atau belum, ke konsultasi atau belum. Kalau misalnya gua nemuin contohnya kayak lu, temen gua sendiri, gua harus nanya dulu ke lu, gua depresi nih. Lu misalnya cerita ke gua lagi gua kayaknya depresi deh, gini. Emang kenapa? Lu udah konsultasi belum ke dokter atau ke psikiater atau apa? Nah, itu baru biar lu nggak self diagnose. Betul. Kalau gua melihat level depresi, sorry ini kacamata gua pribadi ya. Level depresi itu ketika lu udah nggak bisa membuka pintu manapun gitu loh, untuk bertindak, untuk membuat keputusan, semua pintu udah ketutup, lu coba. Nah, menurut gua itu adalah level depresi yang udah akut.
Contohnya, terjerat utang piutang. Depan, belakang, atas, bawah, semua kanan, kiri udah ketutup semua pintu lu dan lu udah dikejar oleh banyak tuntutan dan sebagainya. Buat gue itu adalah sebuah depresi karena dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban yang harus ditunaikan tapi dia nggak punya solusi apa-apa. Nah, itu setekan itu, separah itu kalau gue bilang itu depresi. Tapi kalau lu cuman dibebelin sama stres karena kerjaan, stres karena asmara, karena pertemanan, menurut gue itu hanya stres aja, belum masuk ke level depresi. Gitu sih. Kayak contohnya kasus yang di belakangan ini mahasiswa UI yang membunuh adik tingkatnya. Itu udah level depresi, itu jelas. Gara-gara ini kripto kalau nggak salah. Iya, gara-gara kripto, pinjol. Bahkan juta. Dia punya utang sama si korban 200.000, tapi udah dibayar. Nggak tahu, udah pokoknya sampai segitunya. Berarti kan semua pintu buat dia udah ketutup. Itu level depresi, nggak perlu diungkapin gue lagi depresi ini. Nggak perlu, depresi itu akan keluar lewat tindakan lo. Aslinya, menurut gue. Okay. Tapi nggak mengecilkan apa yang dialami lu atau teman-teman di luar sana, enggak. Hanya itu aja sih menurut gue. Ya mungkin mereka cuma nyari wadah buat cerita sih. Kalau menurut gua, buat sedikit ngeringanin bebannya dia. Berangkatnya dari ketersendirian nggak sih? Loneliness gitu. Iya, loneliness. Iya kali ya. Iya, maksudnya ya kesendirian mungkin. Memang bener sih harusnya yang punya temen ngobrol. Nah tapi memang sebenarnya ini yang dipertanyakan gitu. Sebenarnya kan teknologi itu canggih banget gitu. Lo bisa cari apa aja di handphone, di mana-mana. Lo tinggal klik keluar. Nah tapi kenapa si teknologi ini harusnya membuat kita makin maju, malah membuat kita mempengaruhi lebih parah di kalangan anak muda, makanya lebih gampang depresi yang tadi lu bilang berdua karena teknologi. Iya karena mereka bisa membandingkan gitu aja. Mereka merasa kisahnya sama gue nih. Gitu. Iya, kayak misalnya ciri-ciri. Ya, pokoknya kan ada tuh depresi, yang bla bla bla. Terus juga ada kan kayak website tertentu yang lu ada pertanyaannya tuh ntar keluar misalnya lu ngisi jawaban. Oh, jadinya hasil ini. Oh, ternyata lu ngalamin ini nih, tingkat depresi lu segini. Ya kayak psikotes gitulah, segala macam. Cuma kan itu belum tentu kan menurut gua. Kayak sorry nih ya, karena gua kesel banget kalau ngomongin ini. Lebih depresi mana? Ini ada korban atau ada orang yang depresi tapi nggak menceritakan dibanding ada orang yang depresi hanya karena ocehan orang tuanya, diomelin mamanya atau diomelin bapaknya, terus bapak ibunya bertengkar, terus cerai dan sebagainya, dia mengakui dirinya depresi. Dibanding sama kisah orang yang gue baca di komentar, di bulan A ditinggal bapaknya meninggal, berapa bulan kemudian ditinggal ibunya meninggal juga karena sakit. Beberapa bulan kemudian adik kandung tunggalnya adik satu-satunya meninggal juga. Itu lebih parah, tapi dia nggak menunjukkan bahwa gue depresi gini gitu. Nggak sebawel yang kayak tadi gitu. Tapi perbandingannya nggak apple to apple, Lin. Karena ditinggalin masih hidup dan ditinggalin udah benar-benar nggak bisa ketemu. Iya, maksud gue. Ya kan? Kan tadi gue bilang level depresi yang beberapa anak-anak Gen Z ungkapin selama ini. Gue melihatnya mereka hanya depresi karena ditekan oleh pikiran, ditekan oleh desakan kanan kiri itu aja, tapi nggak mengalami peristiwa yang keji seperti tadi yang gue cerita tentang UI. Tapi broken home juga lumayan ini sih kalau menurut gue, karena apalagi ngelihat orang tua berantem di rumah itu sampai bontang-banting piring dan ujung-ujungnya disuruh kamu mau ikut mama atau papa, ya kan? Yeah. Dan apalagi misalnya usianya masih SMP, ya kan? Itu juga bisa nyerang secara psikis sih kalau menurut yang gue mau ketika bisa ke tingkat depresi. Lu masih punya pintu, ketika lu masih bisa melakukan sesuatu, jangan buru-buru menyimpulkan diri lu depresi. Ya, cari caranya gitu, maksudnya buka pintunya untuk lu bisa buang tuh semua depresi lu gitu. Oke, gini. Tapi menurut gue ya, gue beda nih. Menurut gue mungkin kenapa dia berkoar-koar? Karena ya yang gue lihat dari beberapa temen gue juga kayak itu salah satu cara dia untuk mendapatkan validasi gitu, mendapatkan perhatian. Yeah. Ya gue bilang ya kayak misalnya
ya upload gue stres nih, gue cerita bla 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 bla. Ya, mungkin dia nggak itu cara dia untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas yang bisa lo bilang mungkin depresi. Itu caranya gitu. Makanya sekarang anak-anak sekarang ya caper gitu. Ya karena dia butuh perhatian. Itu salah satu caranya. Berarti bukan depresi kan? Sebenarnya bisa ke situ, cuma ya, tapi itu yang bikin kan? ngerem. Baru stressful kali ya. Iya, mungkin baru stressful sehingga caper. Ya tapi kan maksud gua itu kita tuh butuh didengar, bisa butuh diperhatikan gitu. Ya, karena betul bahaya juga kalau betul. misalnya nggak diperhatikan. Ibarat ya mungkin memang lebay, diomongin terus, ya berarti dia ada sesuatu nih, malah lo harus pertanyakan kenapa nih anak sampai sebegininya. Masalahnya tuh sebesar apa sampai dia secaper ini gitu. Betul. Takutnya kalau misalnya kita lo gitu doang. Yang terjadi kan kalau misalnya kita ceritain kisah kita, ya elah lu baru gitu kemarin nih gue begini-gini ya adu nasib. Siapa yang mau cerita? Menang mending. Ya lu mau mending. Kita mau melepaskan beban, kita malah dilempar beban orang. Gimana kita mau cerita? Bener. Sebenarnya itu menurut gue tuh pencegahan depresi sih dengan berisik. Bagus ya kalau kata-katanya pencegahan depresi, gue setuju. Enggak juga sih kalau menurut gua, mending langsung lari ke ininya aja sih. Enggak konsultasi sih kalau menurut gua. Kan mahal. Iya betul. Mahal. Ada BPJS mengcover kok, tenang. Betul. Iya. Banyak caranya. Itulah ya maksudnya kan? apalagi nih anak-anak Gen Z ini kan memang benar-benar butuh didengerin banget. Iya, betul. Dan ya kalau misalnya untuk ngomongin berpolitikan ini, salah satu contoh masuknya bagus ya? Nah, iya. Ya maksudnya yang karena gue berpolitik. Iya, artinya Gen Z butuh didengar gitu. Kemarin itu karena gue ngeliat tuh yang videonya Pak Ganjar yang ngomong bertiga gitu sama apa namanya anak muda. Dia ngomongin kayak saya tuh depresi gitu saat cerita. Dan orang tuh Pak Ganjar tuh ngeliatinnya kayak oh gitu, kayak didengerin dulu tuh rasanya kayak nyaman cerita kayak gitu. Apalagi Pak Ganjar kan sering juga bikin forum-forum anak muda, itu sih sebenarnya yang dibutuhin. Ya udah. Didengar. Dan yang cerita itu yang ke Pak Ganjar, gua bagus tuh dia cerita tuh kalau nggak salah. Ya saya depresi, terus saya bilang ke orang tua dia kan, mau ke psikiater gini, gak usah ngapain ke psikiater kata orang tuanya. Kalau yang udah ke psikiater itu kayak pandangannya kayak orang-orang udah gila gitu sampai ke sana. Maksud gua ya ini perempuan nih bagus karena langsung sadar diri dan gak ada ketakutan buat langsung ke psikiater, ke ahlinya. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin masih ada stigma yang kayak gue kayak ke psikiater kayak orang gila aja atau kayak gimana. Nah menurut gue jangan yang kayak gitu sih, gue usah takut buat ngatasin mental health lu kalau emang lagi turun. Tapi stigma sekarang itu ke psikiater lu keren, lo berani. Iya gitu. betul, tapi bagus. Iya benar, memang iya. Sekarang tuh menurut gue udah gak ada yang takut ke psikiater sih. Karena sudah berani semua, merasa ya udah lo keren banget, lo udah berani. Mungkin tinggal masalah dari pemerintah aja kan yang mendukung kegiatan-kegiatan. Dan itu udah dibuktikan oleh Pak Ganjar sih, gua rasa. Pak Ganjar sudah bisa membuka ruang-ruang diskusi terbuka, bahkan dia menunjukkan karakter pendengar yang baik gitu. Dan ikut andil langsung, nggak nyuruh orang. Betul, setuju banget. Gitu ya. Karena sudah berlama-lama, kayaknya gua nggak mau lagi berdebat sama Cynthia karena capek. Betul banget. Silakan Jin, tutup. Ya udahlah, jangan terlalu depresi guys. Diceritain coba di komentar. Ini diketawain parah banget. Parah ya dia. Gue ngomong nih. Lu tuh tahu orang depresi? Jangan terlalu depresi guys. Ceritain coba di kolom komentar. Denger gak sih omongan gue? Dengerin makanya sebelum ngomel. Ya cerita sama kita, nanti kita bacain di minggu depan. Oke, jangan lupa juga kalian kalau mau kasih tema lainnya tentang anak muda, tentang politik terserah. Tapi jangan dihujat please di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di minggu depan bersama kita di